Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita bertemu di renungan dan doa pagi Gereja Toraja Jemaat Gunung Putri sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Kasih dan Maha Penyayang, yang kami sapa dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu hari ini karena telah mengizinkan kami untuk berkumpul di sini hari ini dalam rangka membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami memohon agar Engkau memimpin dan menginspirasi kami melalui renungan ini, sehingga kami dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam akan kebenaran-Mu. Bimbinglah kami ya Tuhan untuk melihat dan memahami ajaran yang tersirat dalam firman-Mu. Biarlah renungan ini menjadi sarana untuk memperdalam iman kami dan memperkuat hubungan kami dengan-Mu. Kami meminta agar Engkau memperkenalkan kami kepada kebenaran-kebenaran yang baru dan mengingatkan kami akan ajaran-ajaran yang telah kami pelajari sebelumnya. Berilah kami pengertian yang mendalam, dan biarkan renungan ini mencerahkan jiwa-jiwa kami. Terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu, dan terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami hari ini untuk memperoleh pemahaman lebih lanjut akan kebenaran-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita renungkan hari ini terambil dari Injil Matius pasal 9, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop pembacaan ini, Orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Amin. Judul renungan kita hari ini adalah Kemuliaan Yesus Kristus, atau dalam bahasa Toraja Kamalabirana Yesus Kristus. Bacaan hari ini menyuguhkan kisah Yesus menyembuhkan seorang lumpuh yang dibawa kepadanya. Ia mengapresiasi tindakan tersebut atas usaha dan harapan kesembuhan dari Yesus. Menariknya, saat Yesus mengampuni dosa orang lumpuh, segelintir ahli Taurat mencibirnya. Akan tetapi, jika bacaan ini ditelisik lebih jauh, bukankah orang lumpuh tersebut membutuhkan kesembuhan? Lalu mengapa Yesus mengampuni dosanya? Apakah kelumpuhan tersebut berakar pada dosa? Sesungguhnya kelumpuhan tersebut tidak berakar pada dosa. Ada anggapan dalam benak banyak orang bahwa kelumpuhan, kebutaan, dan penyakit disebabkan oleh dosa. Tidak seperti itu. Toh, bukankah orang yang sehat dan hidupnya nyaman tidak terlepas dari dosa? Akan tetapi, dosa lebih mematikan dari kelumpuhan. Karena itu, Yesus mengampuni dosa si lumpuh. Ia dapat mengampuni dosa karena ia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Cibiran dalam hati para ahli Taurat sebenarnya menunjukkan jika mereka tidak mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Meski sudah tersiar kabar bahwa Yesus berkuasa atas berbagai penyakit dan kuasa kegelapan,
mereka tetap tidak percaya. Semua tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus merupakan bukti kemuliaan yang tak dapat dijangkau oleh manusia. Pesan bacaan ini adalah bahwa kemuliaan Kristus menembus semua sekat dalam hidup manusia. Sekat dalam hal ini penyakit, pergumulan, kelas sosial, dan lainnya. Dari seorang yang sakit pun, Yesus sanggup menyatakan kemuliaannya, pun begitu dengan sehat. Bahkan dosa manusia, yakni sesuatu yang bersifat racun, dapat diobati oleh Yesus. Jadi dari kisah ini, kita mau diingatkan kembali bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Datanglah kepada Kristus dalam iman serta pengharapan, maka lihatlah dan rasakan kemuliaannya. Amin. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, kita menutup renungan kita pada hari ini dengan bersama-sama kita satu di dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kembali kami menghadap hadirat-Mu dengan penuh hormat. Kami bersyukur kepadamu karena telah menyertai kami dalam renungan ini dan telah memperkuat iman kami melalui firman-Mu yang hidup. Saat ini kami ingin menutup renungan ini dengan mempersembahkan doa-doa kami kepadamu. Untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, kami bersyukur atas usia yang baru yang Engkau anugerahkan kepada mereka. Berkati mereka dengan kebahagiaan, kesehatan, dan kebijaksanaan-Mu di setiap langkah mereka. Bagi saudara-saudara yang sakit, kami memohonkan penyembuhan yang sempurna dan menyeluruh. Biarkanlah kasih-Mu menyertai mereka dalam setiap proses penyembuhan, dan kuatkanlah iman mereka agar tetap sabar dan tegar dalam menghadapi penyakitnya. Untuk saudara-saudara yang berduka, ya Tuhan, hadirkanlah penghiburan dan ketenangan-Mu yang tak tergantikan. Biarkanlah mereka merasakan kehangatan kasih-Mu di tengah-tengah kesedihan mereka. Bagi saudara-saudara yang berbeban berat, kami memohonkan kelegaan dan kekuatan dari-Mu. Jadikanlah mereka saksi akan kuasa-Mu yang mampu mengangkat beban-beban mereka, dan berikanlah mereka harapan yang baru di dalam-Mu. Kami juga memohon berkat bagi pelayanan pendeta, majelis, pengurus-pengurus organisasi intragerejawi, waktu panitia-panitia beserta tim-tim kerja di dalam jemaat kami. Berkati mereka dengan hikmat, kebijaksanaan, dan keberanian untuk memimpin jemaat-Mu ini dengan penuh integritas dan kasih setia-Mu yang abadi. Ya Tuhan, kami juga memohon petunjuk dan kebijaksanaan-Mu untuk penyertaan kami hari ini. Bimbinglah kami dalam setiap langkah, dan biarkanlah kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak pernah berubah, dan atas segala berkat yang Engkau curahkan kepada kami, ya Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Sampai jumpa kembali pada renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.